Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 10 APHP, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fermentasi bahan makanan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu fermentasi bahan makanan, marilah kita sama-sama menyimak video berikut. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu fermentasi? Kamu namanya siapa? Putik. Putik. Aisyika. Aisika. Iya. Namanya siapa? Salwa. Siapa? Salwa. Salwa. Kamu? Keisha. Keisha. Kamu? Alsya. Alsya. Kalian tahu gak sih apa itu fermentasi? Lumayan tahu. Apa? Coba jelaskan. Yang pakai bakteri. Angkat bakteri gimana? Pengolahan makanan. Pengolahan makanan. Terus Pakai bakteri. pakai bakteri. Pengolahan daftar makanan gitu. Pengawet. Jadi kalau makanan difermentasi diawetin gitu. Jadi makanan diawetin gitu. Ya kayak sejenis kayak pengawet. Oh, pengawetan. Kenapa yang awet-awet itu enak ya? Kayak pacaran tuh harus awet. Peyem. Oh, peyem Bandung. Iya, itu kan asalnya ketan. Nah, terus Dilama-lamain jadi peyem. dilama-lamain jadi peyem. Oh, jadi fermentasi ini adalah pengolahan makanan yang dilama-lamain. Iya. Iya. Gitu. Jadi sampai basi susu gitu. juga dilama-lamain sampai basi gitu. Iya. Apa? Kimchi. Kimchi itu makanan dari Korea. Annyeonghaseyo. Senang aja gitu ya. Kalian K-popers nggak sih? Enggak. Atau kalian Ojipers? Tahu nggak Ojipers? Hah? Nggak tahu Ojipers? Kalian kan bukan K-popers tapi Ojipers mungkin. Ojip tuh aku, jadi kalian kan versi aku. Ada banyak sekali definisi dari fermentasi itu sendiri. Fermentasi dapat didefinisikan sebagai proses pemecahan senyawa di lingkungan anaerobik, jadi lebih sederhana. Bisa kita gunakan fermentasi tersebut adalah ragi, yeast, ataupun bakteri. Nah, ini nih biangnya fermentasi yang bisa bikin ketan lebih lembek. Ragi. Ragi memang digunakan proses pembuatan tape untuk mengganti pati menjadi gula sederhana atau glukosa ya. Biasanya kalau udah campur rata, baru deh dibungkus dengan daun pisang dan ditaruh pada wadah yang tertutup. Didiamkan kurang lebih 3 hari pada suhu kamar ya. Selain biar steril, penutupan ini berfungsi untuk mengurangi atau mencegah adanya udara yang masuk ke dalam tape guys. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu fermentasi? Nah, setelah kalian tadi menyimak video tersebut, adakah yang ingin ditanyakan? Atau Ibu akan bertanya tentang video berikut atau tentang bahasan ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fermentasi? Yang kedua, sebutkan produk makanan hasil fermentasi yang kalian ketahui. Yang ketiga, apakah yang menyebabkan makanan mengalami fermentasi? Dan keempat, sebutkan manfaat makanan yang telah difermentasi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan fenomena yang terjadi pada fermentasi bahan makanan. Yang kedua, siswa dapat mendesain proyek fermentasi bahan makanan. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan desain proyek fermentasi makanan. Dan yang terakhir, siswa dapat mengevaluasi proyek fermentasi yang telah dilakukan. Kita ke definisi fermentasi terlebih dahulu. Fermentasi makanan adalah proses pengawetan makanan secara alami dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri yang akan mengubah karbohidrat seperti pati atau gula menjadi alkohol atau asam. Adapun produk makanan hasil fermentasi itu antara lain yang pertama ada tape singkong, kemudian ada tempe, ada tape ketan, yogurt, kimchi dari Korea, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah daftar mikroorganisme yang digunakan untuk memfermentasi bahan makanan tertentu. Contohnya ada tempe. Tempe itu ternyata mikroorganismenya adalah jamur Rhizopus oligosporus. Kemudian, apakah proses kimia yang terjadi pada fermentasi? Nah, pada proses fermentasi,
yang terjadi adalah karbohidrat yang ada dalam bahan makanan itu dengan bantuan mikroorganisme akan berubah menjadi alkohol atau asam dan karbon dioksida. Nah, di sana telah terjadi proses perubahan materi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya fermentasi yang mempercepat atau memperlambat fermentasi itu antara lain ada substrat, kemudian faktor suhu, faktor pH atau derajat keasaman, faktor oksigen, dan terakhir tentu saja adalah faktor mikrobanya itu sendiri. Dan terakhir, manfaat fermentasi makanan itu antara lain bisa sebagai pengawet makanan, kemudian dapat menyehatkan pencernaan tubuh kita, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Setelah tadi kita membahas tentang fenomena yang terjadi pada proses fermentasi makanan, maka langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mendesain dan mempraktekkan proyek fermentasi makanan. Nah, adapun langkah-langkah tugas yang harus kalian lakukan pertama adalah mendesain proyek. Nah, caranya kalian mencari sumber cara pembuatan fermentasi makanan, kemudian menuliskannya di buku masing-masing dan membuat media presentasi. Nah, ini contoh desain proyeknya. Jadi ada alat dan bahan yang digunakan, kemudian langkah-langkah atau cara pembuatan fermentasi, dan tentu saja harus dicantumkan sumber desain tersebut itu dari mana. Kemudian tugas yang kedua yang harus kalian lakukan tentu saja adalah melakukan proyek fermentasi. Jadi setiap kelompok itu mempraktekkan proyek fermentasinya di rumah, kemudian jangan lupa memvideokan proyek dan membuat video presentasinya. Nah, ini contoh praktikum proyek fermentasi yang bisa kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pikan Yudianti. Perkenalkan nama saya Julian Kurniawan. Perkenalkan nama saya Gita Ramadhani. Perkenalkan nama saya Celia Julianti. Perkenalkan nama saya Nuril Putri. Perkenalkan nama saya Nina Febrianti. Kami dari kelompok Mars dari kelas 10 APHP 2 akan mempraktekkan cara membuat yogurt. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi contoh desain proyek yang bisa kalian buat. Kemudian tugas berikutnya adalah tentu saja mempresentasikan dan mendiskusikan. Kalian setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain, kemudian melakukan diskusi bersama dengan kelompok lain tentang hasil proyek fermentasi yang telah kalian lakukan. Langkah terakhir atau tugas terakhir, tugas keempat adalah kalian membuat kesimpulan dan refleksi. Buatlah kesimpulan dari hasil proyek yang telah kalian lakukan, kemudian
membuat refleksi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.